Hai Sobat Chess, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, saya akan bahas video menarik tentang pecatur Indonesia yang berjuang di ajang Olimpiade Catur di Budapest 2024. Mungkin sudah selesai, tapi ada satu game yang menarik menurut saya, di mana pecatur Indonesia menang dengan teknik en passant. Kalian tahu teknik en passant? Itu adalah teknik makan pion dengan cara spesial, teman-teman. Jadi contohnya gini, ketika putih E4, kemudian hitam D5, putih E5, hitam jalan F5, jalan 2 langkah dari letak originalnya, maka putih bisa potong. Nah, itu yang dinamakan dengan teknik spesial en passant. Nah, ini jarang terjadi ya, bahkan bisa dibilang langka, menang dengan teknik potong ini dan lawannya menyerah. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelum itu jangan lupa like dulu, share dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan di skip iklannya karena ini satu-satunya channel YouTube Indonesia yang memberikan sebagian besar AdSense-nya untuk Liga Catur Junior, guys, bekerja sama dengan Percasi Jakarta. Satria Duta Cahaya, gelar FIDE Master, Elo rating 2219, berhadapan dengan Jordi Poyatos 2438 dari Andorra. Ya, akurasi di game ini itu menyentuh 98,7%, dimainkan oleh Satria Cahaya. Atau Duta ya namanya. Duta memulai dengan langkah E4, dijawab pembukaan karokan oleh Jordi dengan C6, putih D4, hitam D5, dan kuda C3. Variasi main lain dimainkan oleh Duta dalam merespon pertahanan karokan yang dimainkan oleh hitam. Kemudian hitam pukul pion E4, dipukul lagi dengan kuda, dan hitam mainkan kuda ke petak F6. Langsung coba ditukar. Ini variasi apa, Bang? Ini variasi Tartakower atau yang variasi populer yang dimainkan di era sekarang. Duta sikat kuda, dipukul lagi dengan pion E. Kemudian Duta mainkan langkah teori C3, hitam gajah D6, keluar lagi gajah, hitam rokade, putih menteri C2, ancam pion di petak H7. Hitam melakukan skak, putih kuda E2, dan hitam H5. Ini nih Tartakower yang jadi populer. Jadi posisional, tapi ada serangannya juga lewat jalur pion H. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam terus mendorong pion H4 mencegah kuda G3 dan juga terus lakukan dorongan sampai pion H3, atau bisa juga setup menteri petak C7 mengancam ancaman diagonal ke petak H2. Nah, bagaimana Duta merespon itu? Duta langsung gajah ke petak F4. Boom. Yes, gajah ke petak F4 menarik di sini teman-teman ya. Coba kalian mungkin tertarik untuk melihat taktikal di sini ya. Sebenarnya ada taktikal yang menarik. Bagaimana kalau misalkan benteng E2, kemudian menteri E2, gajah F4. Sebenarnya kan satu benteng ditukar dengan kuda dan gajah, untung dong hitam. Nah, tapi ternyata ini tidak bisa dilakukan karena posisinya bahaya buat hitam. Tahu apa yang akan terjadi setelah pertukaran ini? Yes, ada menteri ke petak E4. Boom, ancam gajah, ancam diagonal sampai petak H7. Ya, let's say di sini hitam mainkan langkah gajah D6, kemudian putih skak, raja ke petak F8. Nah, putih akan mainkan benteng Fs1, menjaga pergerakan raja dulu, kemudian apabila hitam menutup dengan gajah E6, maka skak dilakukan, raja ke petak E7, dan ada langkah brilian. Boom! Sacrifice rook harus dimakan dengan pion. Kalau nggak menterinya jatuh, menteri G7, raja E8, dan boom! Gajah ke petak G6, skakmat. Ini langkah yang pasti udah di luar kepala si Satria Duta ini. Nah, makanya Jordi Poyatos juga nggak berani. Dia lebih milih langkah kuda ke petak A6. Ya. Kita bisa lihat ya, dari 1 jam 29 menit, kemudian dia jalan kuda 6, hanya beberapa detik aja. Artinya dia udah tahu nih kalau bentengnya 2 itu nggak bakal terjadi. Ya, saya mau bilang ini udah level master ya, teman-teman. Putih sikat gajah, menteri makan gajah. Apa keuntungan dari pertukaran ini? Ya, buah hitam yang mengganggu petak A2 jadi nggak ada lagi. Duta mainkan langkah H3, mencegah dorongan H3. Kemudian hitam mainkan langkah kuda C7, putih menteri D2. Hitam kuda naik ke petak E6, dan Duta menyerang dengan langkah F4. Boom! Hitam kuda C7, Duta lanjutkan lagi serangan F5, mematikan juga kekuatan dari gajah di petak C8. Hitam mainkan langkah kuda D5, putih dorong pion C4 mengancam kuda. Apa langkah terbaik buat hitam di sini? Yes, ada pilihan kuda ke petak B4 mengancam gajah. Nah, tapi di sini lawannya Jordi Poyatos memilih langkah yang salah dengan menteri B4, menawarkan pertukaran queen. Teman-teman mau nggak kalau misalkan jadi putih ditukar queennya di sini?
Yes, bener banget kalau kalian juga nggak mau, sama seperti Duta. Duta mainkan langkah kuda C3. Pertukaran kuda dilakukan dan Duta tetap menjaga queennya tetap hidup di permainan. Kemudian hitam menteri ke petak A5, teman-teman. 3 langkah lagi hitam akan menyerah. Gimana bisa dalam posisi yang seperti ini hitam 3 langkah lagi akan menyerah? Coba temukan taktiknya guys. Sambil ngopi gayo dulu ya, sambil kalian jawab. Mantap. Kopi gayo. Yes, menteri ke petak A5, betul sekali. Congratulations kalau kalian tahu benteng F4. Boom, ancam pion H4. Dan ya bingung di sini hitamnya. Ini unggul besar buat Duta. Duta tinggal makan pion. Hitam mainkan langkah C5. Nah, kira-kira sebenarnya Duta mau ngambil pion atau ada ide lain sih? Yes, ada ide benteng G4. Boom. Dan hitam kesulitan di sini teman-teman. Apa ide dari Duta? Bring the queen into H6. Ya, masukkan menteri mengancam pion G7 dan akan skakmat. Menterinya outpost atau menterinya terlalu jauh untuk membantu pertahanan. Itulah kenapa menteri B4 salah. Ya kalau misalkan makan pion petak D4, maka putih akan lanjutkan dengan menteri H6. Ya itu tidak akan tercegah dan akan skakmat. Dan di game ini hitam lebih pilih langkah G5. Dan boom. End passen, brilliant, dan Duta menang di game ini. Sacrifice the rook juga. Kalau dimakan apa yang akan terjadi teman-teman? Yes, pecatur Indonesia ini pasti sudah melihat langkah Menteri H6 dengan tujuan membatasi pergerakan raja dan Menteri H7, Menteri F7. Checkmate akan terjadi. Let's say kalau dimakan pion G6-nya, makan G6 kemudian raja F8, Menteri ke petak F6, raja geser lagi G8, digocek terus rajanya. Dan ya, nantinya akan mati juga dengan Menteri H7, raja F8 dan boom, benteng F1 menutup dan boom, checkmate. Ya, setelah makan G6 kemudian gajah G4, Menteri H6, mungkin teman-teman ada jawaban lain yang menurut teman-teman bisa menyelamatkan hitam? Oke, mungkin Menteri saya 7 ya, menarik menjaga pion F7. Gimana tuh cara putih menang? Benar, jangan disekak bosku, tapi dorong pion G7 dan checkmate dengan Menteri H8 atau gajah H7. Itu jawabannya guys. Nah, ada langkah pertolongan lain setelah makan, kemudian Menteri ke petak H6. Let's say dia, ya makan bang. Kemudian Menteri G6, Raja ke petak F8 dimakan, Raja geser lagi, Menteri G5, Rajanya geser ke sini lagi. Ya, sini lagi benteng F1. Checkmate tidak akan tercegah. Nah, itulah kenapa game ini akurasi buat Duta 98,7%, hitam 84,7%. Dan hebatnya lagi, Satria Duta mendapatkan norma master internasional. Nggak tahu ini yang pertama atau kedua ya. Nah, tapi seperti kemarin saya mencari 3 norma master internasional, Duta kalau dapat 3 norma lagi, sisa 2 misalkan ini pertama ya. Nanti elo ratingnya menyentuh 2400, dia akan jadi internasional master. Nah, kalau saya tinggal elo rating aja nih. Semoga Duta terus berkembang dan dia tidak cepat puas ya dengan prestasi sekarang, dia bisa makin hebat karena sama-sama membela Jakarta, khususnya bisa menjadi tim PON di DKI Jakarta dan bisa membawa Indonesia lebih terbang tinggi lagi. Asik. Ya, kalau kita bahas kesalahan hitam yang paling mempengaruhi di game ini adalah Menteri B4 ya. Harusnya di sini bisa mainin langkah kuda B4. Kalau let's say gajah B1, maka di sini ada jawaban C5. Nah, ini masih menghidupkan hitam untuk bermain di game ini. Let's say dia D5, maka dilanjutkan dengan B6. Kalau Duta di sini benteng F4, selalu ada jawaban ini. Boom. Ya. Nah, tapi itulah. Sekelas International Master aja bisa memilih langkah yang begini bos, Menteri B4 ya. Dan ya waktunya juga cukup jauh ya. Sepertinya dia tidak tahu kalau ini bisa sangat bahaya bermain karokan variasi ini. Teman-teman, Indonesia finish di peringkat 70-an ya di kategori putra di Olimpiade dan putri juga 70-an, tapi banyak pemain yang mendapatkan gelar ya. Contohnya ada Duta yang mendapatkan normal master internasional, di kategori wanita ada beberapa pemain yang mendapatkan gelar woman kandidat master, woman FIDE master. Dan semoga ya prestasi pecatur Indonesia terus meningkat pastinya. Teman-teman jangan lupa bantu video ini berkembang dan 4 hari lagi saya bakal berangkat ke Rusia teman-teman. Jadi mohon supportnya, mohon doanya semoga RL Chess terus berkembang juga. Jangan lupa pantau terus perkembangan RL Chess lewat Instagram Rob26 dan TikTok RL_Chess. Dan kalau kalian mau jago latihan,
bisa gabung di privat atau kelas RL Chess. Kita ketemu di video berikutnya.